Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Aulia Putri dari kelas 6 PGSD A8 Unisnu Jepara. Sini saya akan menjelaskan tentang isi artikel yang sudah saya buat dengan judul yaitu penggunaan media kartu angka bergambar dalam meningkatkan pemahaman berhitung pada pelajaran matematika kelas 1 SD Miftahus Saadah, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, tahun ajaran 2020-2021. Pembelajaran itu merupakan suatu yang sengaja menciptakan suatu lingkungan yang terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Dalam sebuah pendidikan ada beragam komponen ataupun faktor menurut Umar Hamalik, yaitu unsur-unsur minimal yang wajib terdapat pada sistem pendidikan, diantaranya yaitu adanya seorang siswa atau peserta didik dan tujuan suatu pembelajaran serta suatu prosedur kerja guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru atau pendidik itu tidak tercantum sebagai faktor sistem pendidikan, karena fungsi seorang guru itu bisa digantikan ataupun dialihkan kepada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran atau penggantinya yaitu seperti buku atau slide PowerPoint, terus teks-teks lainnya atau media pembelajaran yang lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan atau materi ke peserta didik. Setelah mengetahui pengertian dari pembelajaran, peneliti telah melakukan survei di SD Miftahus Saadah, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, dengan melalui wawancara kepada salah satu guru kelas 1 SD Miftahus Saadah, yaitu Ibu Nurul Azizah SPD. Bahwa dengan adanya penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, khususnya pada matematika di SD Miftahus Saadah ini, baik dari segi guru maupun dari segi pendidik. Dari adanya permasalahan tersebut mengakibatkan yaitu mempengaruhi peserta didik untuk mendapatkan nilai di bawah standar KKM karena kurangnya kreativitas guru dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran, sehingga membuat siswa cenderung menjadi lebih pasif karena kurang tertarik dengan pelajaran matematika. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa dalam matematika di SD Miftahus Saadah ini, dengan adanya seperti itu, peneliti mendiskusikan hal ini kepada guru kelas, yaitu ingin menerapkan sebuah kreativitas pembelajaran atau pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan dengan menggunakan sebuah media yang konkret untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman berhitung pada siswa kelas rendah di kelas 1 SD Miftahus Saadah ini. Tentunya tujuannya pada pembelajaran matematika. Nah, dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengungkap atau menerapkan penggunaan media kartu angka bergambar dalam meningkatkan pemahaman berhitung pada pembelajaran matematika di kelas 1 SD ini. Tujuannya agar pembelajaran matematika itu terlihat atau terkesan lebih menyenangkan, sehingga dengan adanya media ini diharapkan oleh peneliti nantinya peserta didik akan lebih mampu untuk mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditetapkan. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Classroom Action Research atau CAR yang ditemukan atau dikemukakan oleh Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas dalam pelaksanaannya itu berupa pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 fase, di mana 4 fase ini yaitu diantaranya planning atau perencanaan, action atau pelaksanaan, selanjutnya pengumpulan data atau observing, dan selanjutnya ada menganalisis data atau tindakan yaitu reflecting.
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk perbaikan serta meningkatkan layanan profesional seorang pendidik dalam menangani proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan melakukan sebuah refleksi untuk tujuannya untuk mendiagnosis keadaan yang telah terjadi di dalam kelas tersebut. Dalam penelitian pelaksanaan penelitian terdapat 2 siklus yang dilakukan oleh peneliti, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seorang pendidik kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SD Miftahus Saadah, yaitu berjumlahkan 15 siswa dan satu guru, jadinya menjadi 16. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk jenis sumber data yang didapatkan yaitu atau yang digunakan oleh peneliti yaitu diperoleh dari sumber tertulis dan secara lisan. Hasil dari dilakukannya sebuah survei oleh peneliti yaitu berdasarkan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh pada tindakan siklus 1 dan siklus 2 pada siswa SD kelas 1 SD Miftahus Saadah dengan penerapan media kartu angka bergambar. Pembelajaran ini terbukti mudah untuk dipahami dan diikuti siswa dibanding dengan penerapan media kartu angka yang diterapkan pada siklus 1. Meskipun pada siklus 1 siswa terlihat lebih senang dengan penerapan media ini, namun hasil pembelajarannya relatif lebih rendah dibanding pada siklus 2. Nah, data yang diperoleh peneliti tentang aktivitas belajar matematika pada siswa kelas 1 SD sebelum diberikan tindakan yaitu hasilnya pada mata pelajaran matematika KKM yang telah ditetapkan oleh guru yaitu 62 dengan jumlah siswa 15. Dari 15 siswa ini yang mencapai atau tuntas dalam pencapaian KKM itu hanya 3 anak saja, sedangkan yang 12 itu belum tuntas dalam mencapai KKM yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan siklus pertama. Nah, pada penerapan siklus pertama bisa dilihat dari tabel. Dari 15 peserta didik bisa dilihat itu ada 7 peserta didik yang tuntas dalam pencapaian KKM yang telah ditetapkan. Nah, pada pencapaian KKM siklus pertama ini diterapkan yaitu 70. Nah, namun hanya 7 siswa saja yang mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan, sedangkan yang 8 belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Dengan nilai terendah dalam siklus pertama ini dicapai pada nilai 50. Dan nilai tertinggi yang dicapai pada siklus pertama ini 85. Nah, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama ini terlihat meningkat, namun masih belum optimal dalam mengikuti siswa itu masih belum optimal dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan pencapaian KKM yang telah diharapkan oleh peneliti. Hanya sebagian peserta didik saja yang mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti ingin melanjutkan sebuah siklus penilaian yang kedua, yaitu siklus kedua. Pada siklus kedua ini, itu merupakan pelaksanaan refleksi dari siklus pertama. Siklus kedua itu dilaksanakan apabila dalam proses pembelajaran pada siklus pertama, hasil yang didapatkan itu kurang memuaskan, di mana hasil belajar siswa itu masih tergolong atau dikatakan rendah. Nah, pada dasarnya pelaksanaan siklus kedua itu adalah tujuannya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penerapan siklus pertama. Jadi segala kekurangan yang ada dalam pembelajaran dari siklus 1 itu dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi kekurangan yang berulang. Nah, RPP yang digunakan dalam siklus kedua ini itu hampir sama dengan siklus pertama. Hanya saja yang membedakan pada siklus 1 dan siklus 2 itu adalah penerapan media. Dalam siklus pertama, ini peneliti menerapkan media kartu angka. Sedangkan pada siklus kedua, peneliti menerapkan media kartu angka bergambar. Nah, bisa dilihat di sini ada media kartu angka dan kartu angka bergambar.
dari tampilannya itu lebih menarik kartu angka bergambar, sehingga itu bisa menarik minat belajar peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar pada matematika. Nah, pada penerapan siklus kedua bisa dilihat tabel pencapaian yang dicapai oleh peserta didik. Dari 15 peserta didik itu semuanya mencapai nilai ketuntasan atau nilai KKM. Dari nilai KKM 70, peserta didik dari 15 peserta didik ini mampu tuntas, yaitu dengan nilai tertinggi sebesar 100, sedangkan nilai yang terendah itu 80. Nah, dari hasil latihan yang diberikan itu memperlihatkan nilai rata-rata yang meningkat, yang awalnya dari siklus pertama itu hanya 50 dan dalam siklus kedua ini mencapai 80. Nah, walaupun semua siswa itu belum bisa mencapai nilai 100, namun dari siklus kedua ini dikatakan cukup meningkat dari pemberian tindakan yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa keefektifan penerapan kartu media angka bergambar ini mampu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dan meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik dalam kemampuan berhitung bilangan 1 hingga 10. Nah, terdapat pada perbandingan pada siklus 1 dan siklus 2 tadi dari tabel yang sudah dijelaskan pada siklus pertama dan siklus kedua. Untuk hasil belajar bisa dilihat pada tabel selanjutnya, yaitu tabel pencapaian hasil belajar. Nah, pada sebelum adanya siklus 1 dan siklus 2 atau sebelum siklus, di situ nilai rata-rata yang dicapai oleh peserta didik hanya 62. Nilai rata-ratanya itu 62. Dan pada siklus kedua nilai rata-ratanya yang dicapai yaitu 68 dengan KKM 70. Dan pada siklus kedua KKM ditetapkan juga 70, namun pencapaian nilai rata-rata tergolong lebih tinggi yaitu 88. Nilai terendah sebelum siklus atau sebelum penerapan itu 60. Pada siklus pertama itu hanya 50. Sedangkan pada siklus kedua nilai yang terendah itu ada 80. Dan jumlah siswa yang tuntas sebelum adanya siklus 1 dan 2 yaitu hanya 3 saja, sedangkan pada siklus 1 itu berjumlahkan 7 anak, dan pada siklus kedua yang mencapai nilai KKM itu 15 anak. Jumlah siswa yang tuntas sebelum siklus itu 12 peserta didik, dan pada siklus pertama itu yang belum tuntas 8 siswa, sedangkan pada siklus kedua semua peserta didik tuntas. Nah, hal ini itu diperkuat dengan perolehan pemberian tindakan yang dilakukan, yaitu dengan mencapai hasil peningkatan. Nilai terendah yang diperoleh masing-masing siswa itu mengalami kenaikan dari tahap per tahap. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat dari diagram perkembangan yang ada pada slide ini. Pada sebelum siklus, itu pencapaian nilai rata-rata yang dicapai per kelas itu 62. Nah, sedangkan pada siklus kedua ini mengalami kenaikan. Siklus pertama ini mengalami kenaikan, dan pada siklus kedua kenaikan pencapaian hasil belajar itu lebih tinggi dibanding siklus-siklus sebelumnya atau siklus 1 dan sebelum diterapkan tindakan atau sebelum siklus. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran matematika pada materi penjumlahan dengan menggunakan media kartu angka bergambar itu telah berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta ketetapan dalam menghitung penjumlahan. Media ini memunculkan benda-benda yang konkret atau alat bantu untuk menghitung penjumlahan, sehingga dengan adanya media atau alat bantu ini itu mampu mempermudah siswa dalam berhitung atau menghafal dan dalam mengenal angka. Nah, banyak dijumpai kesalahan hitung yang dilakukan oleh peserta didik saat mengerjakan soal-soal matematika. Hal ini itu dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Pencapaian materi penjumlahan dengan menggunakan media kartu angka bergambar ini selama pembelajaran itu memunculkan suasana bermain dan persaingan,
sehingga siswa itu terlihat lebih aktif dan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, penyampaian materi penjumlahan dengan menggunakan media kartu angka bergambar selama pembelajaran itu memunculkan suasana bermain, sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran yang diterapkan dalam adanya media kartu angka bergambar itu yaitu bermain untuk belajar, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan bisa belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau kebebasan yang bisa dilakukan saat melakukan pembelajaran, karena tidak ada batasan dan dia itu lebih berekspresi untuk mengekspresikan apa yang bisa dikerjakan dengan kemampuannya sendiri. Nah, dengan demikian diharapkan setelah menggunakan media kartu angka bergambar ini, siswa itu mengalami peningkatan kemampuan berhitung. Jadi guru itu dapat meningkatkan dalam mengelola pembelajaran matematika dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran juga mengalami peningkatan dengan menggunakan media kartu angka bergambar ini dalam pembelajaran. Sehingga dengan diterapkannya media kartu angka bergambar ini akan mampu menarik minat belajar siswa dan menciptakan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dari penyampaian tadi itu dapat disimpulkan yaitu dengan permasalahan yang dialami oleh guru dan peserta didik di SD Miftahus Sa'adah yang berkaitan dengan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran MTK atau matematika di kelas 1 SD ini rendah pada materi penjumlahan yang sebelumnya mengalami kendala, yaitu dari 15 peserta didik itu hanya 3 saja yang mencapai KKM dengan nilai KKM 65. Dengan penggunaan media kartu angka bergambar ketika pembelajaran matematika kelas 1 SD, materi berhitung penjumlahan itu dapat membuat peserta didik lebih bersemangat dalam memahami materi sehingga hasil belajarnya itu lebih meningkat. Hal itu dapat dilihat pada hasil ketuntasan KKM dari awal sebelum penggunaan media kartu angka bergambar. Itu rata-rata ketuntasannya itu hanya sedikit, sedangkan pada siklus kedua itu naik hingga 48% pada siklus pertama, sedangkan pada siklus kedua itu mencapai 100%. Rata-rata hasil belajar peserta didik juga meningkat, pada siklus 1 itu hanya 68, sedangkan pada siklus 2 itu mencapai 88, yaitu rata-rata ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan media kartu angka bergambar itu dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik di kelas 1 SD Miftahus Sa'adah, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus pada materi berhitung penjumlahan angka 1 hingga 10. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.